Salam saudaraku, selamat bertemu di program introspeksi diri. Saya merindukan dan mengharapkan supaya saya bersama dengan saudara-saudaraku boleh mengintrospeksi diri setiap hari, sebab inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau membicarakan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu memohon ya Tuhan, biarlah setiap kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan, terlebih khusus kepada hamba-Mu Tuhan yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami semuanya boleh mengintrospeksi diri. Kami boleh melihat siapakah diri kami yang sebenarnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpuji mulialah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ada beberapa pertanyaan kepada saya tentang program introspeksi diri. Khususnya saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang menuliskan bagaimana perilaku kawan sekerja yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengajak kita semua untuk menggunakan program introspeksi diri ini untuk melihat diri kita yang sebenarnya. Jadi ini saudara bukanlah suatu program untuk mengintrospeksi saudara-saudaraku. Ini adalah kaca untuk melihat siapa diri saya sebenarnya di hadapan Tuhan, dan sekiranya saudara-saudara boleh menerimanya, saya membagikannya dengan tujuan supaya kita semua bersama-sama boleh mengintrospeksi diri kita. Jadi tidak ada tujuan untuk menghakimi atau menilai hamba-hamba Tuhan yang lain, tetapi lebih khusus adalah menilai diri saya sendiri, dan sekiranya mungkin saudara-saudara boleh menggunakannya untuk menilai diri saudara sendiri. Saudara, terlebih dahulu kita membaca Alkitab. Firman Tuhan yang diambil hari ini adalah dari Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saya memulai pembicaraan kita ini saudara dengan ayat 13. Khususnya dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Jadi saudaraku, pemberitaan firman Tuhan memberi nasihat, memberi masukan kepada orang lain saudaraku, semuanya itu dilihat Tuhan. Ketika kita mengetikkan sesuatu di grup WhatsApp ataukah di Facebook atau dimanapun, ketika kita membisikkan sesuatu kepada orang lain, semuanya telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Sekiranya saya di hadapan saudara-saudara bersandiwara, itu pun terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang yang sering dimintai nasihat, saya harus menyadari saudara bahwa setiap kata yang terungkap dari bibir saya itu dilihat oleh Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Setiap kata yang terungkap, setiap nasihat yang terucap, setiap firman yang terkatakan saudara, itu adalah pedang bermata dua. Artinya saudara, saya sendiri haruslah orang yang sudah ditikam oleh pedang bermata dua itu, barulah dia menikam atau menusuk amat dalam kepada orang-orang yang mendengar.
Inilah saudara introspeksi diri yang benar. Bagaimana kita menilai diri kita dan bukan menilai orang lain. Sikap-sikap yang mengarahkan pandangan mata kepada orang lain, saya istilahkan dengan meneropong. Ya saudara, seringkali kita meneropong kesalahan yang diperbuat orang lain, itu kita bisa lihat dengan jelas karena kita menggunakan teropong. Semakin lihai seseorang menggunakan teropong, maka dia akan bisa melihat bahkan jerawat yang akan tumbuh kecil bisa ditemukannya. Dosa bahkan niatan orang lain pun bisa dibacanya. Namun siapakah yang mengetahui dosa dan niatan yang ada di dalam diriku? Pada waktu aku menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seharusnya aku harus tertunduk dan sadar, Tuhan tolonglah aku. Jangan sampai sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, kita menjadi pemain sandiwara. Pemain sandiwara saudara, dia memerankan sesuatu yang hebat. Namun dalam kenyataannya dia bukan hebat. Seseorang tukang bakso atau pedagang keliling atau pelayan di rumah sakit atau apapun profesi kita saudara. Mohon maaf kalau saya menggunakan istilah-istilah tadi saudara. Apapun profesi kita, namun kalau kita bersandiwara, kita bisa memerankan sebagai raja, sebagai dewa, atau mungkin kita bisa memerankan sebagai pendeta, sebagai rasul. Bahkan dalam drama-drama Natal, tidak sedikit orang yang bisa menjadi berperan seperti Tuhan Yesus. Namun saudara, benarkah? Nah ini. Jadi sebagai orang tua kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai ketua atau pengurus, atau kita sebagai pendeta, hendaknya kita sadar bahwa di dalam keberadaan kita haruslah benar-benar apa yang kita ungkapkan itu adalah seperti itulah cara hidup yang kita jalani saudara. Judul kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan hari ini adalah introspeksi diri monang sihaan. Beberapa tahun yang lalu saudara, sekitar 8 tahun yang lalu kami kedatangan seorang hamba Tuhan tamu. Dan ini direkomendasikan oleh seorang hamba Tuhan kepada saya dan berkata, undanglah hamba Tuhan ini karena dia itu memiliki karunia seperti itu. Dan karena rekomendasi seorang teman, saya mengizinkan beliau melayani di GGP Rumah Doa. Namun saudara, ketika beliau menyampaikan firman Tuhan, beliau marah-marah saudara. Ya. Bahkan pada suatu kali beliau mengalami masalah dengan mikrofon saudara. Dan beliau mengatakan, ini yang mengurus mikrofon ini orang yang kerasukan setan gitu saudara. Padahal saudara, karena gereja kami masih kecil, sayalah yang mengurus mikrofon itu saudara. Wah, saya sangat kaget melihat bagaimana beliau marah sangat besar di mimbar karena masalah mikrofon itu. Hal itu membuat saya sangat dongkol dan jengkel. Dan akhirnya ketika saya berdoa, saya bilang dalam doa saya, Tuhan, saya tidak mau lagi mengundang pendeta ini. Belum pernah saya lihat pendeta seperti ini. Saya sangat kecewa. Namun saudara, ketika saya mengungkapkan itu di hadapan Tuhan dalam doa, saya mendengar suara dari Tuhan saudara yang mengatakan begini, kamu juga sering marah-marah di mimbar. Wah, jadi saya mendatangkan hamba Tuhan ini untuk menunjukkan
betapa buruknya kelakuan hamba Tuhan yang marah-marah di mimbar. Aduh, saya saudara rasanya tak berdaya saudara. Saya merasa lemah. Dan saudaraku, sejujurnya beberapa jemaat pada waktu itu ngomel juga, ya. Kenapa Bapak Gembala mengundang pendeta seperti itu? Sakit kepala kita mendengar khotbahnya, katanya saudara, ya. Dan saya menjawab jemaat-jemaat itu, enggak, itu karena direkomendasikan Bapak Anu. Berikutnya saya tidak akan mau lagi mengundang dia, ya. Namun saudara, pada suatu hari Tuhan berbisik kepada saya dan berkata, undang Bapak Pendeta itu. Dan saya menggumulinya dalam doa saudara. Ya Tuhan, benarkah aku harus mengundang dia? Dan akhirnya saudara, setelah saya memperoleh tuntunan dari Tuhan, saya undang beliau saudara. Ya, saya undang beliau. Dan kali ini terulang lagi saudara. Beliau marah-marah mempersoalkan gedung tempat ibadah kami yang panas dan suara bising di dalam gedung karena dengung sound system yang tidak dinding yang tidak menyerap saudara. Begitu banyak keluhan yang beliau sampaikan dan itu membuat saya gerah saudara. Tapi kemudian saudara, saya mendengar suara Tuhan pada saat Bapak Pendeta itu berkhotbah. Suaranya begini, lihatlah betapa buruknya kelakuan pendeta yang marah-marah di mimbar. Ya, kamu harus bertobat. Wah, waktu saya mendengar suara itu, saya katakan gini, terima kasih Tuhan, Engkau kirim pendeta ini untuk membuat saya berubah. Aku mengucap syukur saudara. Saya berterima kasih Tuhan atas khotbah yang begitu tajam dan begitu keras. Kalau dia tajam menyampaikan firman tidak masalah saudara kepada saya. Tetapi Bapak itu mempersoalkan gedung kami yang bunyi sound system kurang bagus, mempersoalkan juga dengan peralatan-peralatan yang kami miliki, bahkan dengan kata-kata yang tajam beliau itu mengatakan, coba datang ke gereja di mana saya melayani. Kebetulan beliau bukanlah gembala jemaat, tetapi hamba Tuhan, salah satu yang melayani di suatu gereja. Di sana sound systemnya bagus, di sana ruangannya dingin dan membanding-bandingkan saudara. Ya, wah rasanya sangat menusuk saudara. Lalu Bapak Pendeta itu pergi. Dan saya kembali merenungkan, ya, ada kesalahan dalam diri saya. Kadang-kadang saya memuji-muji diri saya, saudara, membanding-bandingkan diri saya dengan hamba Tuhan lain. Saya kembali introspeksi diri, saudara. Saya harus bertobat dari sini. Saya tidak boleh membanding-bandingkan diri saya. Saya tidak boleh membanding-bandingkan gereja tempat kami melayani dengan gereja yang lain. Saya tidak boleh marah-marah. Wah, itu pergumulan yang sangat berat, saudaraku. Dan belum sampai di situ, saudara. Kembali Tuhan menyuruh saya untuk mengundang beliau lagi. Ya, dan saya mengundang beliau lagi. Kali ini, saudara, yang dipersoalkan adalah pelayan-pelayan. Ya, kualitas rohani daripada pelayan diintimidasi dengan tajam, saudara. Itu merupakan kesalahan saya, saudara. Saya kadang-kadang mempersoalkan pelayan ini macam mana ini, kenapa ini, disiplinnya apa semua, saudara. Ya, dia mempertontonkan keburukan saya di mimbar, saudara. Dan itu benar-benar memukul diri saya. Hari itu pedang bermata dua itu benar-benar terjadi. Kalau selama bertahun-tahun saya menunjuk-nunjuk gereja yang lain, hamba Tuhan yang lain, pelayan-pelayan di jemaat, tapi kali ini saudara, saya yang dituding dan ditunjuk-tunjuk, saudara. Saya bersyukur, saudara, karena semua kebenaran firman Tuhan yang disampaikan beliau harus saya dengar dan harus membuat saya introspeksi diri.
Saudara, mari kita, hamba-hamba Tuhan, orang tua, guru, siapapun kita, ketika kita memberi nasihat kepada orang lain, mari kita sebelum membicarakannya, tunduk di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Mungkinkah nasihat yang kita sampaikan belum kita kerjakan? Ya, mungkinkah situasi yang terjadi adalah teguran Tuhan atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan? Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Sebelum dia menusuk kepada orang lain, itu harus lebih menusuk kepada diri sendiri. Saya, saudara, memohon kepada saudara-saudara, sekiranya saudara mendengar kebenaran firman ini, tidaklah ada maksud apapun selain mengajak kita, mari mengintrospeksi diri bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, betapa sering kami mengkomentari, meneliti, menyalahkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kami. Padahal itu adalah gambaran dari perbuatan kami kepada orang lain. Tuhan, biarlah kiranya apa yang Engkau lihat dalam diri kami yang belum sempurna, Tuhan, teruslah kiranya Engkau mengintrospeksi diri, mengintrospeksi kami ya Tuhan, mengkoreksi kami ya Tuhan. Biarlah kiranya perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan orang lain kepada kami merupakan teguran Tuhan untuk membuat kami sebagai hamba-Mu, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai penasehat, boleh bertobat ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sampai bertemu saudara dalam program introspeksi diri, sarana bagi kita untuk melihat diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.